Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas memamerkan senjata baru torpedo berpemandu Al-Asif untuk menghadapi konflik dengan Israel. Meski tampak sederhana, namun senjata baru tersebut dinilai ampuh membuat pasukan Israel runtuh. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 31 Oktober 2023. Penampakan torpedo berpemandu Al-Asif ini dipamerkan oleh militan Hamas yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, torpedo Al-Asif ini terlihat cukup besar dan berat. Untuk mengangkat satu torpedo Al-Asif bahkan harus mengerahkan sebanyak 4 orang. Dalam video juga memperlihatkan bahwa torpedo Al-Asif langsung digunakan Brigade Al-Qassam dalam pertempuran laut melawan pasukan Israel. Terbaru, Angkatan Laut Hamas mengklaim bahwa torpedo Al-Asifnya berhasil menyerang beberapa sasaran. Selain menggunakan torpedo Al-Asif, pihaknya juga mengklaim telah menyerang musuh menggunakan berbagai bahan peledak. Mereka juga berhasil membunuh banyak tentara Zionis. Perang Israel-Hamas yang terjadi sejak 7 Oktober lalu kini justru semakin memanas. Bahkan Mesir kini juga mengerahkan puluhan tank dan kendaraan lapis baja di dekat penyeberangan Rafah yang berbatasan dengan jalur Gaza. Mesir diduga mengetahui rencana licik dari Israel, di mana Israel berniat untuk memindahkan seluruh warga Gaza ke wilayah Mesir. Oleh karena itu, lebih dari selusin tank tempur disiagakan di perbatasan Rafah. Perbatasan Rafah sendiri merupakan satu-satunya perbatasan yang menghubungkan antara Mesir dan jalur Gaza. Sejak dimulainya permusuhan di wilayah tersebut, perbatasan itu digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di jalur Gaza. Sebagai informasi, pengerahan puluhan tank tempur itu dilakukan seusai dokumen intelijen Israel bocor, yang mana dalam dokumen yang diterbitkan pada Sabtu 28 Oktober itu merekomendasikan penduduk Gaza berpindah ke Semenanjung Sinai, Mesir. Tak terima dengan hal itu, Mesir langsung mengambil sikap. Puluhan tank disiagakan untuk melawan pasukan Zionis tersebut. Tentara Israel mulai terlihat melemah dalam serangan darat di jalur Gaza. Bahkan pasukan Zionis itu mengumumkan pada Rabu 1 November 2023 bahwa 9 tentaranya tewas dalam perang darat melawan Hamas. Pasukan Zionis itu mengatakan bahwa 9 tentaranya tewas pada Selasa 31 Oktober kemarin. Pasalnya, para tentara Israel yang tewas tersebut rata-rata terkena serangan rudal anti-tank milik Hamas. Kematian 9 tentara itu menambah jumlah serdadu Zionis Israel yang tewas sejak konflik 7 Oktober menjadi 326 orang. Dalam pengumuman tersebut juga mengatakan, selain 9 tentara yang tewas, terdapat 2 prajurit Batalion 77 yang mengalami luka berat. Mereka adalah prajurit Batalion Sabar dan juga prajurit Batalion Rotam. Diketahui Israel telah melancarkan perang tanpa henti di Gaza sejak tanggal 7 Oktober lalu. Hal itu bermula ketika Hamas melakukan serangan membabi buta ke selatan negara tersebut, di mana dari serangan Hamas itu sebanyak 1.400 orang dinyatakan tewas. Pabrik mesin drone milik Israel di Inggris diobrak-abrik oleh kelompok pro-Palestina pada Senin 30 Oktober 2023. Para pengunjuk rasa memblokade total dan menggempur atap pabrik tersebut. Aksi perusakan itu dilakukan sebagai bentuk protes ratusan orang di Inggris atas kekejaman Israel ke masyarakat Palestina. Aksi blokade dan perusakan pabrik senjata milik Israel itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak sekira 4 orang naik ke atap pabrik. Dengan brutal, mereka menggempur dan mencoret-coret pabrik yang aktif memasok persenjataan ke Israel untuk melawan Hamas di Gaza. Para demonstran juga menyerukan protes. Ratusan demonstran mengaku tidak setuju bahwa Israel memproduksi senjata untuk membantai warga Palestina di wilayah mereka. Kelompok aksi Palestina mengklaim bahwa pabrik tersebut membuat mesin putar yang dipasang pada pesawat tak berawak bernama Hermes 450, yang mana senjata tersebut digunakan Israel untuk melawan Hamas di Gaza. Sophie, salah satu aktivis yang ikut dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa pabrik tersebut merupakan pabrik senjata terbesar Israel. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan.
sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Israel kembali membantai warga Gaza yang sedang berkumpul di pasar muaskar Jabalia Gaza Utara. Lokasi tersebut sangat dekat atau hanya sekira 1 menit dengan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Akibat serangan itu, sebanyak 82 orang dinyatakan tewas. Hal itu disampaikan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq pada Rabu 1 November 2023. Menurut Fikri, pembantaian tersebut dilakukan menggunakan pesawat tempur. Saat serangan itu diluncurkan, Fikri mengaku tengah berada di Wisma Dr. Rizal, satu kompleks dengan Rumah Sakit Indonesia. Fikri menyatakan ia dan relawan lain bisa mendengar dengan jelas ledakan yang begitu dahsyat. Sejumlah ambulans pun memadati Rumah Sakit Indonesia selesai melakukan evakuasi korban ledakan. Fikri pun menyatakan bahwa di Rumah Sakit Indonesia terjadi penumpukan jenazah di kamar mayat, sehingga banyak jenazah yang diletakkan di trotoar. Bahkan salah satu korban yang berasal dari tim medis Indonesia tak sempat dimandikan dan jenazah langsung dibungkus dengan kain kafan. Laporan update langsung dari Rumah Sakit Indonesia pada Rabu 1 Oktober 2023. Kemarin siang terjadi kembali pembantaian massal oleh pesawat jet tempur milik Zionis Israel di pasar Muaskar yang hanya berjarak 1 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia. Kami saat itu berada di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu komplek dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu kami bisa mendengar jelas ledakan yang begitu kuat terdengar dari telinga kami. Ambulan-ambulan pun memadati area rumah sakit untuk bersiap-siap mengambil korban. Setelah beberapa menit dari ledakan tersebut, ambulan berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia membawa banyak sekali jenazah-jenazah dan korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Diperkirakan total jumlah korban mencapai 82 orang dan bisa mencapai 120 orang lebih jika yang di bawah reruntuhan gedung bisa dijangkau. Dan dalam pernyataan Ketua Rumah Sakit Indonesia pada malam itu, Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman listrik dalam 48 jam ke depannya. Penyeberangan Rafah yang menjadi perbatasan antara jalur Gaza dengan Mesir akhirnya dibuka untuk pertama kalinya pada Rabu 1 November hari ini. Kini lebih dari 500 orang yang terjebak di wilayah perang tersebut telah dievakuasi ke Mesir. Sejak konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, perbatasan Rafah baru pertama kali dibuka pada hari ini. Namun penyeberangan tersebut hanya dibuka secara terbatas. Hanya ratusan orang asing dengan kewarganegaraan ganda dan 80 warga Palestina yang terluka yang diizinkan meninggalkan wilayah peperangan tersebut. Evakuasi ke Mesir ini dilakukan karena semua rumah sakit yang ada di Gaza telah kewalahan. Selain itu, sistem kesehatan di Gaza dinilai tidak dapat membantu para korban kritis. Para korban membutuhkan layanan medis lebih canggih yang tidak tersedia di rumah sakit di jalur Gaza. Sehingga prioritas diberikan kepada 80 orang tersebut berdasarkan kondisi kesehatan mereka. Sebelumnya, otoritas perbatasan dan penyeberangan Gaza menerbitkan daftar nama lebih dari 500 orang asing dan juga pemegang kewarganegaraan ganda. Ratusan nama tersebut diminta menuju penyeberangan Rafah pada Rabu pagi untuk meninggalkan Gaza. Dalam daftar tersebut disebutkan para WNA harus tiba pada pukul 7 waktu setempat di ruang luar penyeberangan. Komandan Pasukan Elit Quds dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Ismail Qani, saat ini berada di on-ground di Lebanon. Ismail pun dikabarkan telah berkoordinasi dengan pasukan Hizbullah soal konflik Israel-Hamas. Mereka diduga merencanakan pembalasan mematikan untuk Israel. Informasi itu dikatakan seorang narasumber informasi kepada media yang berbasis di Inggris. Menurut sumber tersebut, Ismail tiba di Lebanon 1 hari setelah dimulainya operasi banjir Al-Aqsa Hamas.
Ismail sendiri meninggalkan Lebanon untuk melakukan pertemuan antara tanggal 16 dan juga 20 Oktober lalu. Sejak saat itu, Ismail disebut kerap menyambangi negara tersebut dengan maksud membantu mengkoordinasikan kemungkinan konfrontasi yang lebih luas dengan Israel. Setelah kembali ke Lebanon, Ismail bertemu dengan para pemimpin Hizbullah dan fraksi perlawanan Palestina yang berbasis di Lebanon. Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Hamas kembali memanas sejak 7 Oktober lalu. Dalam konflik tersebut, Iran dan pasukan Hizbullah Lebanon memberikan dukungan penuh kepada Hamas. Selain di Gaza, konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas kini meluas ke wilayah lain di kawasan tepi barat. Di kawasan tersebut, pasukan IDF pun mendapatkan perlawanan baru dari Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Partai Fatah melakukan aksi pemogokan umum secara massal pada Rabu 1 November 2023. Pemogokan tersebut dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah tepi barat termasuk kota Yerusalem yang diduduki oleh Israel. Aksi pemogokan tersebut sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida Israel terhadap warga Gaza, termasuk protes terhadap penindasan kejam terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki Israel. Akibat pemogokan massal itu, toko-toko, bank, dan juga universitas semuanya tertutup. Sebagai bagian dari aksi pemogokan tersebut, ada pula seruan untuk meningkatkan konfrontasi dengan tentara Israel. Sebagai informasi, konflik ini bermula sejak Hamas menyerang Israel secara brutal pada 7 Oktober lalu, di mana imbal serangan tersebut sebanyak 1.400 warga Israel dinyatakan tewas. Serangan darat yang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza berlangsung rumit, bahkan justru terkesan menyulitkan pasukan Israel sendiri. Akibat serangan darat tersebut, sebanyak 239 prajurit IDF kini justru ditawan oleh Hamas. Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara IDF. Pasalnya, selain ratusan prajurit yang ditawan itu, terdapat 312 prajurit lainnya yang tewas akibat serangan Hamas. Diketahui serangan darat itu diluncurkan seusai beberapa minggu IDF menyerang Hamas di jalur Gaza melalui serangan udara, di mana akibat serangan tersebut ribuan orang dinyatakan tewas. Namun dalam beberapa hari terakhir, Israel memutuskan untuk menyerang Hamas melalui jalur darat. Naasnya, serangan tersebut berujung petaka dengan ratusan prajurit IDF tewas dan ditawan. Hal itu terjadi saat serangan darat yang diluncurkan Israel pada Jumat 27 Oktober lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.